Apa machine learning dan jelaskan aplikasinya? Machine learning atau pembelajaran mesin adalah salah satu cabang dari kecerdasan buatan AI yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data, alih-alih diprogram secara manual untuk melakukan tugas tertentu. Komputer menggunakan algoritma untuk menganalisis data dan membuat keputusan atau prediksi berdasarkan pola yang ditemukan. Aplikasi machine learning, rekomendasi konten. Apa itu rekomendasi konten? Yaitu bisa digunakan oleh platform seperti Netflix, YouTube untuk menganalisis preferensi penggunaan dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan minat mereka. Yang kedua ada analisis gambar dan pengenalan wajah. Teknologi ini digunakan dalam sistem keamanan dan aplikasi smartphone untuk mengenali wajah dan objek dalam gambar. Yang ketiga ada prediksi dan pengembalian keputusan. Dalam sektor keuangan, MI digunakan untuk memprediksi tren pasar dan mendeteksi penipuan. Di bidang kesehatan, teknologi ini membantu dalam diagnosis penyakit berdasarkan data pasien. Yang keempat ada asisten virtual. Sistem seperti Google Assistant menggunakan ML untuk memahami perintah suara dan memberikan respon yang relevan, meningkatkan interaksi pengguna. Lalu yang terakhir yang kelima ada optimasi rantai pasokan. Dalam industri logistik, ML membantu mengoptimalkan rute pengiriman dan pengelolaan inventaris sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Metode ini berkenaan dengan studi tentang apa, bersama apa. Nah, kita lihat transaksinya. Kita membeli ke supermarket. Contoh yang pertama itu kita akan membeli barang A, apakah bersamaan dengan barang B. Nah, contohnya itu kita akan membeli roti, apakah harus kita membeli susu juga. Nah, itu nanti akan dibahas di transaksi yang akan kita lanjut. Transaksinya itu ada 5. Yang pertama 001 itu itemnya roti, kopi. Transaksi 002 itu membeli roti, susu, gula, dan telur. Nah, transaksi yang kedua itu kita membeli roti, apakah kita harus membeli susu, gula, dan telur. Transaksi yang ketiga, kopi, susu, gula, apel. Apakah kita akan membeli kopi, gula, dan apel. Transaksi 04, roti, kopi, gula, susu. Apakah kita membeli roti, terus kita apakah juga membeli kopi, susu, dan gula. Transaksi 005, kita membeli roti, kopi, susu, apel. Nah, kita jika membeli roti, apakah kita harus membeli kopi, susu, dan apel? Tuh. Sekarang kita merubah metode ke dalam bentuk metrik. Kita tadi memiliki 5 transaksi kan? Dari transaksi 001 sampai transaksi 005. Nah, kita urutkan dalam transaksi roti dulu. Transaksi roti itu terjadi pada transaksi 001, 002, 004, dan 005. Nah, kenapa kok kalau transaksi 003 tidak ditulis? Karena dia tidak membeli roti. Nah, untuk transaksi kopi itu membeli pada transaksi 001, 003, 004, dan 005. Sebaliknya, untuk transaksi 002 ditulis 0 karena tidak membeli kopi. Untuk membeli susu, itu transaksinya pada transaksi 002, 003, 004, dan 005.
Untuk transaksi 001 tidak membeli susu. Untuk transaksi gula itu terjadi pada transaksi 002, 003, 004 sudah. Karena untuk transaksi 001 dan 005 itu tidak membeli gula. Untuk transaksi telur itu terjadi pada transaksi 002 saja, karena untuk transaksi 001, 003, 004, dan 005 itu tidak membeli telur. Untuk transaksi apel itu membeli pada transaksi 003, karena untuk transaksi 001, 002, 004 itu tidak membeli apel. Setelah memperoleh data dari matriks, selanjutnya kita akan melihat berapa total item yang terbentuk jika seseorang membeli roti bersamaan dengan membeli susu. Dari data matriks tersebut, kita harus fokus pada dua item atau dua benda, yaitu roti dan susu. Di sini untuk angka 1 itu ditandakan seseorang membeli sebuah roti. Kemudian untuk angka 0 berarti seseorang tidak membeli item tersebut. Untuk transaksi yang pertama itu ada orang yang membeli roti 1, kemudian untuk susu 0. Maka untuk hasilnya itu 0, karena di sini kita hanya fokus pada dua item, yaitu roti dan susu. Jadi yang dicatat kepada hasil ini adalah seseorang yang membeli roti bersamaan dengan susu. Jadi untuk transaksi yang pertama itu hasilnya 0. Kemudian untuk transaksi yang kedua itu ada satu orang membeli roti, kemudian ada yang membeli susu, maka hasilnya yaitu 1, karena pada transaksi kedua orang tersebut membeli roti dan susu secara bersamaan. Kemudian untuk transaksi ketiga, orang tersebut tidak membeli roti 0 dan juga membeli susu 1, maka untuk hasilnya sama dengan 0 karena orang tersebut tidak membeli roti. Dan untuk transaksi yang keempat, orang tersebut membeli roti dan juga susu, maka hasilnya yaitu 1. Kemudian pada transaksi yang kelima, orang tersebut membeli roti dan orang tersebut membeli susu, maka hasilnya 1. Jadi untuk hasil sendiri yaitu ada transaksi pertama 0, transaksi kedua 1, transaksi ketiga 0, transaksi keempat 1, dan transaksi kelima 1. Untuk angka 0 sendiri itu berarti orang tersebut tidak membeli roti maupun susu, atau orang tersebut hanya membeli satu item. Dan untuk angka 1 yaitu menandakan orang tersebut membeli roti bersamaan dengan susu. Setelah didapat dari hasil metrik tersebut, maka kemudian kita akan mencari atau menentukan beberapa aturan yang terbentuk dari transaksi tersebut. Dilihat dari hasil, maka peraturan yang ada yaitu ketika seseorang membeli roti bersama dengan susu, yaitu ada 3 aturan. Didapat dari mana? Didapat dari hasil, yaitu pada transaksi kedua 1, transaksi keempat 1, dan transaksi kelima 1. Itu dijumlahkan saja maka hasilnya jadi 3. Maka di sini terdapat 3 aturan yang terbentuk dari 5 transaksi tersebut. Selanjutnya kita akan mencari support. Support di sini yaitu jumlah item yang terjadi secara bersamaan. Untuk rumus support sendiri yaitu A plus B dibagi total. A itu menunjukkan roti dan B menunjukkan susu. Dan untuk total yaitu total transaksi yang terjadi atau 5 transaksi. Maka roti plus susu dibagi total yaitu sama dengan 3/5. 3 itu didapat dari hasil dan 5-nya yaitu dari total transaksi, sama dengan 0,6 atau 60% transaksi yang terjadi jika seseorang membeli roti dan susu secara bersamaan. Selanjutnya kita akan mencari confidence. Confidence di sini adalah presentase kejadian di mana jika terdapat kejadian A, maka terdapat kejadian B. Jika terdapat kejadian A, maka terdapat kejadian B. Rumus confidence sendiri yaitu A ditambah B dibagi A. A sendiri seperti sebelumnya support yaitu A yaitu roti, B itu susu dibagi A roti. Maka confidence sama dengan roti ditambah susu dibagi roti, sama dengan 3/4.
3 itu seperti sebelumnya didapat dari hasil, dan untuk 4 sendiri yaitu total orang tersebut membeli item roti pada kelima transaksi. Dari data tersebut kan untuk transaksi pertama orang tersebut membeli roti, untuk transaksi kedua juga membeli, dan untuk transaksi ketiga orang tersebut tidak membeli. Begitu pula untuk transaksi 4 dan 5 orang tersebut membeli, maka di sini di total ada 4. Maka untuk confidence sendiri yaitu 3/4 sama dengan 0,75. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan mencari leave ratio. Leave ratio di sini adalah persentase yang menunjukkan kuat atau tidaknya suatu aturan. Di sini ketika nilai aturan lebih dari 1, maka aturan tersebut berkolerasi positif. Tetapi ketika kurang dari 1, maka aturan tersebut berkorelasi negatif. Dan jika nilainya hanya 1, maka tidak memiliki hubungan atau tidak berkorelasi. Untuk rumusnya sendiri yaitu leave sama dengan A plus B dibagi A dibagi B dibagi total. Atau tersebut untuk leave-nya yaitu yang pertama, roti ditambah susu dibagi roti, yaitu dari rumus confidence dibagi dengan susu dibagi lagi dengan total, yaitu roti dibagi susu dibagi roti 3/4 dari confidence, kemudian yaitu dibagi susu ada 4, yaitu dari total item pada transaksi, yaitu membeli 4 susu pada 5 transaksi. Kemudian untuk totalnya sendiri yaitu ada 5, yaitu dari total transaksi yang ada yaitu 5 transaksi, maka 3/4 dibagi 4/5 dihasilkan aturan sebesar 0,9375. Dari nilai aturan tersebut maka di bawah angka 1, maka aturan tersebut berkorelasi negatif atau aturan tersebut tidak terlalu kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wajarlah, namanya manusia bukan Nabi Bayi.